sampai ada lagi kapal-kapal yang mencuri ikan, dan kita harapkan ini juga segera bisa kita selesaikan sehingga sumber daya alam laut kita ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Pak Heru Santoso, Kolonel Heru Santoso. Ya, betul. Saudara, saya temui Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, Kalimantan Barat, Kolonel Heru Santoso. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita sama-sama, Pak. Terima kasih sama-sama kembali, Pak. Hampir 12 jam kalau saya hitung, Pak. Tadi kita terombang ambing di lautan menuju ke 70 mil laut dari Pontianak. Menenggelamkan kapal saja pengorbanan. Ya? Betul, Pak. Betul sekali pengorbanan. Tadi dilakukan pemboman oleh Kopaska, Pak ya? Kopaska Armada Barat. Kopaska Armada Barat. Oke. Ya. Saya lihat tadi begitu cepat, tiba-tiba langsung hancur dan tenggelam. Ya, betul. Apa kuncinya, Pak, di situ? Ya, karena memang penenggelaman kali ini kita melaksanakan dengan satuan tugas yang profesional. Dalam hal ini Satgas Pam Laut atau Satgas Pasukan Khusus Angkatan Laut yang dimiliki. Penempatan titik-titiknya itu diperhitungkan. Ya, betul, Pak. Cermat. Ya, betul. Jadi memang fungsinya anti demolisi, untuk menghancurkan kapal. Menggunakan apa? Dinamit atau ada amunisi khusus dari semacam dinamit, ya. Hanya eksplosif, tidak terlalu besar, cukup untuk menenggelamkan saja gitu. Memang luar biasa. Kalau kita lihat tadi di rekaman yang saya ambil, hanya sekali ledakan hancur berkeping-keping dan kemudian langsung tenggelam. Karena memang profesional, Pak ya. Pasukan TNI AL yang profesional. Kalau saya lihat ada proses tadi peledakan. Berapa hari dilakukan sebelumnya, Pak? Tadi saya lihat ketika kita sampai di sana, saya sudah melihat ada pasukan TNI Angkatan Laut, ada KRI juga 386, saya tidak tahu. Yang sudah standby di sana. Betul. Berapa hari dan mereka melakukan persiapan apa? Dari satuan PSDKP yang merencanakan peledakan ini, KKP ya? KKP berkoordinasi dengan Angkatan Laut. Dalam hal ini untuk meledakkan kapal-kapal yang akan diledakkan, sudah diputuskan tepatnya tadi di perairan Kelimutan. Di sana ditentukan lokasi yang terbaik, dan dari Angkatan Laut setelah mendapat permintaan tentunya menyiapkan diri, dan saya selaku Komandan Pangkalan hanya mendukung pelaksanaan ini, berikut mengamankan pelaksanaannya. Tadi sifatnya berkoordinasi dengan Armada Kawasan Barat, di mana di sana ada satuan Kopaska yang beraksi melaksanakan demolisi ini, karena memang tugas pokoknya. Dan tadi terlihat KRI Silas Papare itu sebagai unsur pengaman wilayah, karena tidak menutup kemungkinan di tempat kita melaksanakan aksi ini ada gangguan-gangguan. Ada gangguan? Ya, kemungkinan saja. Apa yang dipersiapkan dan apa yang dibayangkan gangguan itu? Saya sendiri tidak membayangkan itu. Ya, kemungkinan juga dari demo nelayan setempat. Kan itu pencuri asik. Ya, bisa nelayan kemudian membela mereka. Bisa saya ada suruhan-suruhan, artinya yang sifatnya menentang kebijakan pemerintah itu, Pak. Dikondisikan bisa supaya dikondisikan. Kalau kebetulan juga ada wartawan, bisa saja kemudian dikondisikan seolah-olah mereka melakukan aksi unjuk rasa. Ya, bisa. Dan itu sudah disiapkan soal pengamanan. Bisa seperti itu. Ya sudah jelas kapal ini bisa diserahkan pada negara, disita atau dimusnahkan. Ya kan, jelas kan? Disita boleh, tenggelamkan juga boleh. Ya ditembak atau di mana segala macam itu teknis lah, teknis. Bakar juga boleh, seperti Australia membakar kapal itu kan boleh-boleh saja. Ada segala macam cara kita untuk melaksanakan itu. Yang penting pesannya adalah jangan mencoba-coba lagi melakukan pelanggaran ilegal di wilayah kita. Inilah tindakan tegas dari pemerintah. Berapa hari sebelumnya, Pak, mereka menginap di sana? Kopaska tadi, ada beberapa aparat yang lain juga. Kalau Kopaska 3 hari yang lalu sudah datang sini, ya. Tapi sebelumnya dari Pangkalan Awal Jakarta sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan.
sampai di Pontianak menyiapkan peralatan dengan onboard di kapal yang disiapkan menuju kapal yang akan ditenggelamkan. Di sana dirangkai ya sesuai kebutuhan ya. Ada berapa tadi kelompok kapal itu ya, ada 5 kelompok. Dibuat 5 kelompok. 5 kelompok dari TNI Angkatan Laut. Ya, karena untuk memudahkan. Jadi kalau terlalu banyak pencar-pencar, terlalu banyak tugas kelamaan ya. Jadi 3 kelompok, 3 kapal maksudnya. 3 kapal jadi ke 1, 2 kapal jadi 1 sesuai kemampuan ledakan ini. Sehingga sekali ledakan 3 atau 2 kapal ini tenggelam. Tidak satu-satu, tidak. Menggunakan berapa amunisi Pak di sana? Katakanlah misalnya kalau dinamit, ada berapa dinamit atau disesuaikan sesuai dengan jumlah kapalnya? Kalau kapal tadi kita lihat berapa dinamit Pak misalnya? Ya, satu dinamit hanya kekuatannya berapa kilo gitu Pak ya. Kalau tadi kelihatannya ya cukup menengah lah Pak ya. Bisa menyebabkan ledakan yang sebegitu dahsyat ya? Betul ya. Cukup untuk menenggelamkan 2 kapal tadi ya. Ada 2 kapal, 3 kapal langsung ya. Langsung Pak. Tapi karena menempatkan bahan peledaknya kita tepat itu Pak. Tidak hanya di geladak tapi di posisi kapal yang itu pusatnya, senternya. Harus dengan perhitungan. Nah, perhitungan. Senternya patah dia akan meledak. Dari hasil monitoring ya, kapal-kapal ikan yang sebelum diberlakukannya moratorium itu ribuan yang terpantau oleh PMS. Ribuan para penjara ikan. Iya.